memang mengerikan, tapi mencegahnya gampang, cincai, cuma apa, cuma tetes polio, srot, beres. Ya berapa kali? 4 kali, selang sebulan. Mulainya kapan? Tanggal 27. Nah, itu harus segera digandengkan ya. Menakutkan, tapi mencegahnya, gampang, gitu ya. Jadi itu harus satu pasang, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah gini, cara kita mempersuasi mengajak orang. Kan kita harus menyampaikan, tentang imunisasi itu apa. Atau kadang orang itu punya ini apa, kekhawatiran, "Eh, tapi itu kan kimia, itu kan buatan pabrik. Oh, itu kan nanti buat anak saya demam. Oh, saya kemarin baru itu diimunisasi kok 2 kali jadinya. Ada apa nih 4 kali?" Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dilontarkan oleh warga. Nah, sampai bahkan yang terkait dengan agama juga suka muncul. Misalnya kalau dalam komunitas muslim ditanya, "Itu kan haram, tidak halal, mengandung najis." Nah, ini gimana nih menjelaskannya? Nah, kami punya rumusan Bapak Ibu yang biasanya teman-teman itu, suka pakai di lapangan. Saya sih belajar dari teman-teman ini ya, teman-teman tenaga kesehatan, kader itu melakukan di lapangan, terus kemudian saya catat gitu ya, saya kompilasi, terus saya sebarkan kembali. Jadi saya tuh seorang kompilator sebetulnya. Jadi tekniknya adalah teknik bercerita. Pakai cerita. Cerita itu tidak akan memicu banyak penolakan, ya. Jadi cerita itu lebih lembut masuknya, lebih soft gitu, lebih masuknya ke orang itu lebih lembut karena tidak maksa. Namanya juga cerita. Cerita kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Oh, salah itu, satu tambah satu sama dengan 3, salah itu. Itu bukan cerita namanya. Kalau cerita itu, ya kayak misalnya kalau Mas Faizal cerita sama anaknya, ya tidak akurat-akurat banget misalnya, "Nak, kamu kalau udah besar ya Nak ya, jadi seperti ini nih, ada raksasa ya, yang suatu hari itu kerjanya begini." Oh, cerita tentang raksasa. Anak mah dengerin aja, nggak akan protes, "Loh, kan mana ada raksasa di dunia ini." Itu kan nggak akan kayak gitu. Kenapa? Karena cerita. Kalau cerita itu minimalis, apa namanya, penolakannya, ya. Dan yang paling penting sebetulnya selain mudah masuk ke pikiran orang, juga mudah dibayangkan, kan kalau cerita kan dibayangkan sama orang ya. Terus kemudian, ah, mudah memberi pelajaran karena membantu dia berpikir dengan perumpamaan-perumpamaan, ya. Dan, ini, mudah diingat, mudah diingat. Ya, lama diingat, karena cerita tuh gampang diingatnya. Dan yang paling penting buat teman-teman kader ya, teman-teman kader, guru, relawan, yang latar belakangnya bukan tenaga kesehatan. Cerita itu lebih mudah buat kita menyampaikannya. Kalau harus pakai istilah-istilah medis kan nggak paham ya kita ya, berat, kita harus belajar dulu kuliah. Tapi kalau cerita, itu bisa disampaikan. Ya dengan mudah dan, apa namanya, membuat orang mikir. Ini sebelum ke imunisasi saya punya contoh cerita nih, yang kami sampaikan ke kelompok bapak-bapak. Kan kelompok bapak-bapak kita ajak nih ya, "Pak, eee, sebulan sekali lah Pak datang ke puskesmas, diperiksalah itu, tekanan darahnya, diperiksalah itu gula darahnya, itu sebulan sekali aja kok." Terus si bapak-bapaknya, "Ah, ngapain itu datang ke puskesmas periksa-periksa gitu? Kami orang sehat, nih kuat." "Wah, itu buat orang sakit aja itu. Kalau kami untuk apa datang ke sana?" Penolakan. Nah, kalau menghadapi penolakan yang alasannya adalah dia sehat, dia kuat, maka yang pertama kita lakukan itu ngobrol tentang kesehatan dia, menggali, bertanya, memahami. Oh,
Bapak sehat itu emang ngapain sih Pak? Apa yang Bapak lakukan? Yah, kami kan olahraga. Seminggu 3 kali kami olahraga sama-sama. Saya setiap hari jalan kaki. Sehatlah kami nih. Juga makannya tidak macam-macam. Banyak sayur, ya banyak buah. Kami sehat-sehat sajalah pokoknya. Ah, dia kan cerita ya, pertama mendengarkan. Yang kedua, kita mengapresiasi. Jadi mengangkat kelebihannya. Ih, Bapak itu gaya hidup sehat benar itu, Pak. Makannya buah dan sayur. Oh, bagus itu, Pak. Jadi, apa namanya, nggak naikin kolesterol itu, Pak. Bagus tuh, Pak. Sama olahraga ya, Pak. Wah, itu lebih penting lagi, Pak. Wah, tidak kalah penting itu olahraga tuh. Bagus banget, Pak, kalau bisa sama-sama olahraga 3 kali seminggu, terus tiap hari masing-masing jalan kaki. Wah, luar biasa itu, Pak. Akibatnya apa? Akibatnya senang. Pada ngangguk-ngangguk itu, ngangguk-ngangguk ya. Terus baru kemudian kita, mau masukkan cerita. Ingat, cara masukkan cerita itu dengan minta izin dulu. "Tapi Pak, boleh nggak Pak saya izin Pak? Cerita nih Pak, kita ngobrol-ngobrol Pak, sedikit tentang pemeriksaan kesehatan, boleh nggak Pak? Izin Pak, saya cerita Pak." "Nah, iya ya, cepet lah, tapi jangan lama-lama ya." Kan pada ngumpul ya, maunya cepet-cepet. "Oh, baik. Gini Pak, kan Pak, katanya bapak-bapak datang sini pakai motor ya Pak ya?" "Ah, iya pakai motor." "Oh, kalau boleh tahu Pak, motornya suka diservis nggak Pak?" "Ya iyalah, motor kami servis. Setahun sekali Pak diservisnya." "Wah, motor kok setahun sekali diservis? Ini kami 3 bulan sekali paling tidak servisnya." Ada yang nyaut, "Ah, kalau saya 1 bulan sekali. Saya pakai ojek ini. Oh 3 bulan sekali mah ya udah rusak lah." "Loh, Pak, kenapa harus diservis Pak?" Saya tanya ya. "Kenapa nggak nunggu mogok aja Pak?" "Boh, oh nunggu mogok, ya lebih mahal lah perbaikannya kalau nunggu mogok. Mendingan servis aja." Sebelum kita sampaikan, "Nah gitu Pak, jadi sebetulnya tubuh ini Pak ya, seperti motor juga Pak. Kita harus datang itu Pak, servis ya, kan diperiksa-periksa tuh Pak ya, diperiksa tekanan darahnya, diperiksa gula darahnya, supaya apa? Supaya kalau misalnya ada masalah, itu segera di ini Pak, apa, ditanggulangi Pak, ditangani. Wah, gula darahnya tinggi, wah tekanan darahnya tinggi, harus begini begini begini, supaya tidak mogok Pak. Kalau motor mogok, bisa digantikan spare part-nya gitu. Oh, yang rusak bagian apa nih, klepnya, ganti klepnya. Kalau motor, kalau manusia bisa diganti nggak, Pak? Bisa juga sih, Pak, ya. Pakai itu tuh ada orang kan yang suka, apa namanya, cangkok-cangkokan, eee, cangkok hati orang gitu. Jadi hati orang dipakai ke dia, hati nggak bisa, ginjal. Ginjalnya dipotong, ginjal orang itu didonasikan ke kita, terus ginjal kita dibuang, ditaruh jantung juga mungkin. Jantung udah ada belum ya? Tapi itu, Pak, yang dilakukan kayak gitu. Jadi nggak bisa ganti spare part dan itu mahal dan belum tentu cocok juga. Nah, jadi gimana, Pak, kalau motor kita servis rutin supaya tidak mogok, apa tubuh kita juga harus diservis rutin ya? Supaya tidak mogok, Pak. Kalau udah mogok soalnya spare part-nya susah dicarinya, Pak. Nah, itu contoh aja ya Bapak Ibu ya. Contoh, kalau kita ngobrol terus pakai cerita dalam mempengaruhi orang, ya. Kan dia nggak akan protes banyak-banyak ya, itu terkait sama motor dia kok gitu. Ini cuma cerita aja kok, jadi nggak ngajarin gitu ya, nggak menyuruh-nyuruh, nggak mendikte-dikte gitu. Sehingga apa? Sehingga penerimaannya, kemungkinan besar lebih lebih gitu. Nah, Mas Faisal kira-kira gimana Mas Faisal? Kegambar mungkin ya? Iya, Ini yang mau kita bahas Mas Faisal, pagi ini, ya tentang ngobrol dan bercerita, ya untuk menghadapi penolakan. Saya izin share screen ya, supaya lebih jelas, apa yang tadi kita sampaikan. Nah, ya, jadi pertama timing-nya dulu, kapan memasukkan cerita. Jangan datang-datang langsung cerita, jangan, orang kaget, "Apaan nih?"
Bu, Bapak izin kami cerita. Ya enggak kayak gitu ya. Takutnya ya apaan itu. Belum siap itu, belum nyambung. Nyambung jadi penting, kenapa? Karena itu adalah jembatan kita masuk ke cerita. Makanya topik kita kali ini kan ngobrol dan bercerita. Ngobrol dulu gitu, ngobrol. Dan ngobrol enaknya sih nyambung. Nyambung. Ngobrolnya apakah harus ngobrol tentang imunisasi langsung? Tidak selalu, tidak selalu. Kalau misalnya apa namanya bisa menimbulkan penolakan, ya misalnya kampung ini anti imunisasi gitu. Nah datangnya jangan langsung imunisasi tapi ngobrol. Ngobrol tentang apa? Nah kemarin kita sudah bahas ya, ngobrol tentang hal yang disukai oleh warga. Misalnya warga di situ terkenal dengan apa misalnya tanaman A, nah, misalnya manggis manggis. Mereka penghasil manggis, buah manggis gitu ya. Kalau di Jakarta udah nggak ada lagi deh sekarang saya. Ya udah kita nanya-nanya aja tentang buah manggis supaya mereka suka cerita. Kalau ke rumah misalnya ya, kita datang ke rumah terus lihat si bapak habis mancing gitu di danau. Bawa ikannya banyak gitu ya. Terus kita tanya, "Pak, banyak Pak ikannya, Pak?" "Oh iya nih emang lagi rezeki nomplok nih." "Oh, emang selalu banyak Pak kalau mancing, Pak?" "Oh, kalau saya iya. Nggak tahu nih kalau saya sih dapatnya banyak mulu. Kalau orang-orang lain gimana, Pak?" "Ah, orang lain tuh kadang jauh lah dari saya." "Wah, wih, Bapak hebat deh." Nah, kan kita ya apresiasi, "Bapak hebat deh, bisa dapat banyak tuh. Gimana Pak caranya, Pak?" "Wah, tipsnya apa sih, Pak?" "Wah, tanya. Supaya apa? Supaya dia cerita tentang teknik-teknik dia yang dia terapkan untuk mancing. Oh, cerita dia banyak. Udah keluar ceritanya. Nah, tinggal nanti kita pelan-pelan coba cari ke topik imunisasi polio. Pak, anak ini kita kasih makan ikan setiap hari, Pak. Oh iya, emang ada bagus Pak hasilnya, Pak. Wah, bagus. Kuat jadi badannya tuh. Sehat gitu, jarang sakit tuh. Wah, alhamdulillah, puji syukur, bagus banget berarti ikannya, Pak, ya? Oh iya ini bagus, makanya saya tiap hari mancing ikan, kasih makan anak saya ikan. Wah, gitu kan? Pelan-pelan masuk, "Pak, tapi kadang-kadang, Pak, ya, ini mohon maaf nih, Pak, ya, kita badan kita sehat gitu, tapi kalau ada penyakit, Pak, ada penyakit datang tuh, Pak, ya, dan anak kita lagi lemah, lagi lemas gitu ya, itu kadang penyakit bisa jebol juga loh, Pak." "Oh iya ya?" Si bapak nyautin, "Iya, dan ada sekarang Pak penyakit yang bahaya sekali nih Pak, yang bisa buat lumpuh." Oh, lalu masuklah ke topik imunisasi polio. Jadi nyambung, ngobrol itu penting sekali, untuk masuk ke tahap cerita, ya. Nah, ini yang tadi kami ingatkan, dengarkan dulu, apresiasi, klarifikasi. Tekniknya sih begitu, tapi sebenarnya dengerin aja dulu, nyambung-nyambung, apresiasi. Ini Bapak Ibu ya, kita harus latihan ini bagian apresiasi ini. Kalau Pak, menghadapi orang yang, punya pemikiran berbeda, kita harus bisa mendengarkan dan mengapresiasi. Jangan sampai nggak bisa mengapresiasi. Misalnya begini, misalnya ya, ada, ibu, mama yang nggak mau anaknya diimunisasi. Terus dia bilang bahwa, "Oh, aku tidak boleh imunisasi anakku karena dilarang sama suami." "Oh gitu ya, Bang, ya? Iya dan aku mau patuh sama suamiku." Wah, misalnya gitu ya. Apa yang kita lakukan? Ya, kita tanya-tanya dulu suaminya memangnya berpikiran apa, apa kata suaminya, biar dia cerita cerita cerita. Kalaupun dia mau cerita ya bolehlah disinggung-singgung dikit, tanya-tanya gitu ya. Nah, tapi setelah itu kita apresiasi. Apresiasi itu artinya menunjukkan kelebihan orang atau kekuatan orang. Jadi sisi positifnya yang kita angkat. Ya, bukan sisi negatifnya. Misalnya, wah suami mama itu suaminya tidak paham tentang imunisasi, dia salah, dia keliru. Ah, itu berarti sisi negatif. Yang harus kita angkat adalah sisi positif. Kita bilang,
"Eh, mama ini orangnya patuh ya sama suami. Bagus itu. Kalau rumah tangga mau harmonis, memang istri harus patuh sama suami. Ya, itu jangan suka apa namanya nolak-nolak apa misalnya bantah-bantahan misalnya. Ya, ribut-ribut sama suami. Ah itu nanti rumah tangga tidak harmonis itu. Kasihan anak-anak juga. Ah, jadi hal yang positif yang kita angkat ya. Ada lagi misalnya seorang bapak nggak mau anaknya diimunisasi karena tokoh agama melarang atau tokoh agama bilang nggak bagus itu. Udah tidak usah imunisasi. Oh gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol apa sih yang dibilang sama tokoh agama, alasannya apa. Ya cerita-ceritalah dia ya. Setelah itu kita apresiasi. Wah bapak ini patuh ya pada tokoh agama. Bagus itu memang pak. Karena kalau tokoh agama itu sudah tidak diikuti sama jemaahnya, wah bahaya itu. Ini masyarakat bisa kacau nih. Wah, jadi selalu yang positifnya. Ada mama nggak mau mengimunisasi anak karena dia kasihan melihat anaknya menjerit-jerit. Dipikirnya kesakitan itu anak. Maka kita apresiasi saja. Ih, mama ini sangat sayang sama anak ya. Tidak tegaan sama anak. Kok anak itu nangis, menjerit, itu hati mama halus sekali ya. Jadi nggak tega ya melihat itu. Itu artinya memberi apresiasi. Ditunjukkan hal yang positif. Ya, kita harus bisa begitu, ibu bapak ya, supaya supaya apa? Supaya pagar orang terbuka. Karena kalau pagar orang sudah terbuka, maka cerita kita bisa kita sampaikan. Ya lebih mudah, lebih diterima, lebih senang dia ngikutin cerita kita gitu ya. Nah, jadi prosesnya ini. Nah, sekarang kita bicara tentang ceritanya sendiri. Jadi saya mau bandingkan ini dulu ya, supaya Bapak Ibu punya gambaran. Kalau pesannya seperti ini sama pesannya bercerita pakai perumpamaan, bedanya apa sih ya? Nih, ini saya ambil dari Juknis nih ya. Juknis saya copy paste aja. Jadi informasinya pasti benar ya. Dari Juknis kok. Menjelaskan tentang apa itu imunisasi. Karena banyak banyak warga itu masih pada bingung imunisasi itu apa gitu. Kok bisa buat kebal? Apa-apaan sih? Kok malah bisa buat kebal? Apa yang bisa kebuat kebal? Nah, maka kalau secara juknis, dengan juknis, penjelasannya begini. Vaksin merangsang sistem kekebalan dalam tubuh orang untuk melawan antigen. Sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas yang lebih kuat akan timbul. Nah, ini pasti benar ini. Ya kan Mas Faisal ya? Di juknis kok. Nah, saya nggak tahu nih, Mas Faisal pernah lihat nggak ada rekan kita menyampaikan hal seperti ini? Kalau saya pernah, saya pernah di kampung ada yang menyampaikannya seperti ini, menjelaskan imunisasi itu apa. Nah, saya bilang bahaya begitu, bahaya. Loh, apa bahayanya? Kan cuma tidak paham aja orang. Kalau dengan apa namanya bahasa juknis seperti orang kan tidak paham. Duh, ini mungkin kita harus belajar dari pengalaman COVID kemarin. Ketika orang bingung, orang bukan tidak paham aja. Ketika dia temui kata-kata susah, kalimat-kalimat susah, dia bukan tidak paham. Ya, dia tidak paham, tapi ada plusnya, yaitu dia juga jadi curiga. Ya, tidak paham plus curiga. Bahaya nggak curiga? Oh, bahaya banget. Ini yang paling bahaya. Jadi kalau kita menyampaikan dengan bahasa-bahasa juknis, maka orang akan curiga. Tidak paham plus curiga. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, sedikit pengantar dulu tentang cerita dan ngobrol. Pentingnya kita lakukan untuk menghadapi, mengatasi penolakan. Ataupun untuk mengedukasi secara umum pun
bisa digunakan ya. Nah, ini tadi saya bilang ini cara yang lembut untuk membuat orang itu menerima pesan kita, juga membuat mereka memikirkan, belajar, membayangkan, merasakan ya, bahkan juga mengikuti, syukur-syukur. Nah, ini menjelaskan juga kenapa kitab suci itu isinya kebanyakan cerita. Dihitung-hitung aja, porsi cerita berapa, porsi instruksi berapa. Pasti porsi instruksi, porsi perintah itu cuma dikit, paling tidak ada 20%-nya, paling 10% itu perintah dalam bahasa, juknis ya. Sisanya Tanya. itu adalah cerita. Kenapa begitu? Ya, karena yang buat kitab suci itu pengennya manusia bisa mencerna dengan mudah, mengambil pelajaran, memikirkan, membayangkan, merasakan, dan syukur-syukur mengikuti. Gitu tujuannya, ya. Jadi kalau kitab suci isinya bahasa juknis, perintah, satu, 2, 3, 4, nggak usah tebal-tebal, satu halaman bolak-balik juga udah cukup gitu. Tapi kan, yang buat manusia itu ngerti cara berkomunikasi dengan manusia gitu ya, supaya bisa mudah dicerna, supaya bisa dibayangkan, supaya bisa dipikirkan, supaya bisa dirasakan dan diikuti gimana. Ah, itu pakai cerita gitu ya. Nah ini saya nggak pakai teori teori komunikasi untuk menjelaskan pentingnya cerita, pakai teori agama. Jadi mohon maaf ya tokoh agama yang ada di sini, mungkin saya salah tapi saya suka belajar di kitab suci, oh ternyata gitu ya, harus pakai cerita tuh, supaya orang bisa ingat. Dan cerita itu bukan cuma cerita ya, ada dialognya, ada tokohnya gitu, ada kalimat-kalimat hidupnya gitu ya. Itu harus kita sampaikannya begitu, ada perumpamaan-perumpamaan, supaya orang bisa membayangkan dan sebagainya ya. Jadi, ya itu karena kalau dalam kesehatan itu kan kemampuan orang terbatas ya. Kalau kita kasih kata-kata susah, ya jargon, kata-kata teknis ya takutnya mereka, malah kebingungan ya. Nah, kita mulai dulu ceritanya ya. Bapak Ibu nanti menyampaikannya dengan gaya masing-masing ya. Setiap orang punya gaya ceritanya sendiri. Tapi saran kami, sebelum ini disampaikan ke warga, coba sampaikan ke keluarga. Warga, keluarga, keluarga, warga. Deket ya. Jadi warga sebelum sampai ke warga, ke keluarga dulu. Ke anak paling gampang gitu ya. Coba cek kalau kita cerita kayak gini, gimana tuh reaksinya? Tapi jangan langsung tiba-tiba cerita, "Nak, sini Nak, dengarkan mama cerita ya." Jangan. Ingat yang tadi itu, kita dengarkan dulu. Jadi tanya-tanya ngobrol apa gitu ya. Terus apresiasi, "Nak, kamu pernah dengar tentang imunisasi nggak, Nak?" "Oh, pernah, Mah. Di sekolah itu ada mah nanti kelas 5, adik kan masih kelas 4, kelas 5 ada tuh. Apa itu? Imunisasi apa? Apa gitu ya. Ini guru sih yang bilang, katanya sih buat perempuan, kayak aku ini. Tapi apa namanya, HH apa gitu. Untuk apa sih itu imunisasinya, Nak? Itu mah katanya buat, mencegah apa gitu, kanker kanker, ada kanker bahaya buat perempuan yang membunuh pokoknya, pembunuh nomor satu perempuan itu gitu. Oh gitu ya. Coba-coba Mama lihat catatan oh ini kanker serviks ya? Iya betul Mah itu, kok Mama tahu? Ya kan kemarin tuh ketemu sama Bu Bidan diajarin, oh gitu. Imunisasi namanya HPV Nak, oh iya Mah, HPV ya. Terus tanya Nak, kamu tahu nggak imunisasi itu gimana kok bisa buat kamu kebal terhadap kanker, penyebab kanker serviks itu, virusnya. Tahu nggak kamu Nak? Oh belum tahu Mah. Oh, izin cerita ya. Kamu kan tadi udah merhatiin guru tuh tentang, imunisasi. Nah, Mama tambahkan dengan cerita tentang
bagaimana imunisasi itu dibuat kebal boleh? Oh boleh boleh, Mah. Nah cerita lah, ya. Jadi ada apa, kalau main voli itu, Bu, ya, Pak, main voli itu ada lambungnya dulu, ada umpannya dulu, jangan langsung smash. Jangan langsung smash, ada umpannya dulu gitu, baru di-smash. Nah, umpan itu ya mendengarkan dan apresiasi. Nah, ini dasar dulu. Ini semua warga harus paham ini dulu, harus paham bagaimana imunisasi bekerja. Kalau nggak paham, mereka takut mikirnya, satu, ini benda kimiawi ajaib yang mungkin bermanfaat tapi berbahaya, ya. Kedua, itu berarti benda eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Jadi yang bekerja itu eksternal, apa namanya, yang berperan tuh yang eksternal, dari luar dirinya dia itu, ya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya dia tidak paham ini, maka yang kami lihat mereka termakan hoaks, mudah termakan hoaks, ya. Karena dia tidak punya pemahaman dasar. Di mana-mana orang kalau nggak punya pemahaman dasar itu mudah diombang-ambing, mudah dibelokkan, karena dia belum punya bangunan dasar. Seperti rumah, rumah itu kan ada fondasinya. Kalau fondasinya kuat, dia nggak gerak kemana-mana. Tapi kalau fondasinya nggak kuat, mudah runtuh gitu, temboknya lah, pagernya lah, pintunya lah, gampang runtuh itu, karena fondasinya belum kuat. Nah, kalau fondasi kuat itu, ya berasal dari pemahaman dasar kalau di imunisasi itu tentang gimana sih imunisasi itu bekerja. Nah, sekarang saya mau cerita ya ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dipikir-pikir aja, ceritanya saya buat ginilah, saya pakai tokoh ini, karena ada macam-macam, anak muda kemarin saya dengar mereka prakteknya saya pakai Naruto, Naruto. Karena semua anak tahu Naruto. Oh, keren juga saya bilang ya. Kok apa pengembangannya? Oh, kalau saya mau pakai si Pitung, Pitung tuh pendekar silat yang dulu itu tuh ngerampok Belanda dalam rangka untuk menyebarkan uangnya ke masyarakat. Wah, pokoknya Belanda sama itu aja lah, sama kaki tangannya lah, sama teman-temannya dirampokin, terus kemudian uangnya dibagikan. Ah, dia mau pakai itu, ya boleh boleh asal orang tahu. Nah ceritanya gini ya, kita bilang setelah dapat izin, "Iya Mah, cerita dong Mah, apa sih imunisasi itu kok bisa jadi kebal?" "Gini Nak, tahu nggak Nak, dalam tubuh kamu Nak ya, itu sebetulnya ada pendekar-pendekarnya loh." "Ih, iya Mah, iya pendekar-pendekar, kayak Naruto gitu." "Oh gitu ya?" "Iya, jadi ada pendekar yang bertugas menjaga tubuh kamu dari serangan musuh. Jadi kalau ada musuh datang itu dihadang sama para pendekar. Wah, dilawan, dimatikan gitu." "Oh gitu ya Maya, ada para pendekarnya dalam tubuh." "Iya, jadi Tuhan itu tidak meninggalkan adik sendirian. Itu sudah dikasih barisan pendekar untuk menjaga tubuh, kesehatan adik itu dari serangan musuh-musuhnya." "Oh gitu ya? Cuma nggak kelihatan ya, Mbak?" "Iya nggak kelihatan, musuhnya nggak kelihatan, pendekarnya juga nggak kelihatan. Tapi kalau pakai kaca pembesar tuh ya, pakai mikroskop kelihatan." "Oh gitu, dan sakti-sakti ya? Jago-jago ya, Mah, pendekarnya?" "Ah, jago. Tapi jagonya gimana? Kalau kalau pendekar ya, Dek ya, eee, kalau pendekar itu bisa nggak jadi jago tanpa latihan?" "Jadi jago tanpa latihan?" "Ya nggak bisa lah, Mah." Lah iya kan? Iya nggak bisa lah. Semua pendekar juga harus latihan kalau mau jadi jago, mau jadi Dikjaya, mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Ah, itu kuncinya di situ deh. Jadi kalau misalnya pendekar yang mau jadi jago, maka dia harus latihan. Oh gitu, latihannya gimana? Nih latihannya gini. Ini kan pendekar-pendekar itu kalau latihan tuh harus ada lawan tandingnya. Kalau dia latihannya sendiri gitu ya malah bisa jadi jago, dia harus ada lawan tanding. Makanya dimasukkan itu ke dalam tubuh. Ada itu lawan tandingnya. Oh gitu ya Mbak? Iya. Nah namanya itu vaksin, itu lawan tandingnya. Siapa itu? Dia adalah musuhnya. Jadi lawan tandingnya harus musuhnya. Tapi musuh itu sudah dilemahkan, sudah dilucuti senjatanya, sudah dibuat
dibuntungi. Supaya apa? Supaya mudah dikalahkan, supaya latihannya tidak membahayakan, ya. Nah, dimasukkan, ketemu sama para pendekar gitu ya, berantem. Nah, karena sudah dilemahkan, sudah dilucuti senjatanya, ya kalah kan? Ah, kalah, pasti kalahnya. Nah, terus karena sudah dikalahkan, para pendekar dalam tubuh Ade itu jadi paham, "Oh, ternyata jurusnya musuh cuma begitu aja, cuma mukul sekali, cet, set. Ah, kita tinggal tangkis saja, dak, langsung hajar, dah, tangkis, hajar." Karena jurusnya sudah ketahuan, kan sudah latihan tadi. Sehingga deh ya, nanti kalau musuh yang sama datang, ini musuh tidak diundang nih, datang, para pendekar sudah siap menghadapinya. Apa ya musuh yang kemarin datang lagi. Sudah hafal saya jurusnya. Tangkis, hajar, kalah dia. Nah, itu cara latihannya. Oh, gitu ya, Mbak, ya. Jadi imunisasi itu, buat, para pendekar yang dalam tubuh Ade untuk latihan ya? Iya. Oh, gitu maksudnya. Tapi deh ada lagi caranya, latihan yang cara kedua. Oh, ada lagi? Ada. Gimana tuh, Mah? Nah, gini, latihan kedua adalah dengan lawan tanding yang liar. Maksudnya liar, itu yang ada di lingkungan kita. Kan ada tuh, apa namanya, polio, sekarang anak yang kena polio, ada 3 tuh. Oh iya, Mas? Iya, itu virusnya sudah ke mana-mana itu. Nah, itu liar itu bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa diundang. Oh, melalui tangan, makanan, dan sebagainya. Nah, terus gimana gitu Mah kalau masuk? Kan berarti kan pendekar kita latihan kan? Latihan, dia lawan tandingnya tuh berantem dah. Nah, cuma kan lawan tandingnya itu kan yang liar, yang belum dibuntungi, yang belum dilemahkan. Oh, akibatnya apa, Mah? Akibatnya bisa kalah. Nah, kalau dia nyerang kaki Ade tuh yang diserang, nanti sakit. Polio, ya udah, lumpuh. Gara-gara lawan tandingnya terlalu kuat, terlalu hebat karena liar gitu. Nah, itu makanya ada pilihan, mau latihannya pakai yang mana? Mau pakai lawan tanding yang sudah dilemahkan, nah itu imunisasi tuh, atau lawan tanding yang masih liar, yang masih kuat, ya liar gitu, yang masih bengis ya. Nah, itu yang di luaran sana, di lingkungan. Pilih yang mana coba, Dek? Oh ya, pilih yang lawan tanding yang sudah dilemahkan lah. Nggak mau yang liar? Ya nggak mau lah. Kenapa? Ya kalau yang liar kan berbahaya. Nanti kalau misalnya kalah, pendekannya jadi lumpuh kaki Ade. Oh iya, kalau menang iya jadi menguasai jurus. Tapi karena dia kuat, dia liar namanya juga gitu ya. Buas, masih buas. Kalau kalah jadi lumpuh. Jadi pilih mana ya, Dek? Dia pilih yang dilemahkan. Itu berarti imunisasi. Ah, gitu Bapak Ibu ya. Ini cerita, ya ngobrol-ngobrol cerita dengan perumpamaan tentang bagaimana sih itu sebetulnya imunisasi. Jadi imunisasi itu tidak memasukkan benda dari luar dan kita berharap benda itu menetap di dalam tubuh kita seperti buat pagar, seperti kita punya senjata, bukan. Tapi imunisasi itu latihan, melatih yang ada dalam tubuh kita, para pendekar. Ya harus ada lawan tandingnya dari luar, tapi setelah dikalahkan, maka dia terbuang, nah mati terbuang. Tapi akibatnya buat para pendekar dalam tubuh anak, oh dia jadi jago, bisa menghadapi musuh itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pemahaman dasar yang sebaiknya dipahami, dikuasai oleh warga gitu. Dan kita menceritakannya terserah gayanya masing-masing lah. Ada yang pandai dengan penuh lelucon, boleh. Ada yang mau pakai apa namanya, istilah pendekar-pendekar Superman apa boleh, pakai Naruto boleh. Yang penting
warga bisa membayangkan, oh maksudnya tuh begitu imunisasi. Selama ini kami bingung, dipikirnya imunisasi itu seperti jimat. Iya ada yang bilang gitu. Seperti masukkan jimat ke dalam tubuh. Ini kan nyuntik, menetap di situ, kayak ada jimatnya. Ternyata melatih toh. Ah gitu. Ya. Nah, saya coba mau berhenti dulu di sini sebentar. Mas Faizal ya. Mau ngecek-ngecek dulu Mas Faizal yang seperti ini apakah mudah belum dipahami? Kalau belum nanti kita bahas lagi. Kalau sudah kita masuk ke cerita berikutnya. Mas Faizal silahkan. Baik, terima kasih Mas Risang. Ya, Bapak Ibu, ini ada satu cerita nih tadi yang sudah di-share sama Mas Risang. Gimana kira-kira? Dan itu udah masuk. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Mungkin punya versi cerita yang lain atau mungkin ada yang mau diskusi dulu sebelum dilanjutkan kembali oleh Mas Risang? Saya persilakan. Boleh hand raise. Atau mau dilanjutkan dengan cerita berikutnya juga boleh. Ini Oh, supaya ada bayangan lah ya, Bapak Ibu ya. Kalau Mas Faizal sendiri gimana? Kebayang nggak Mas Faizal yang ya, kita kebayang. maksudkan? Iya. Ya. Kita sering ya temui hal-hal semacam itu di masyarakat, apalagi masyarakat yang cukup konservatif terhadap imunisasi ini, yang pikirannya sudah macam-macam, apalagi kalau sudah banyak baca artikel-artikel yang sumbernya itu nggak jelas ya, rata-rata di Iya, medsos. hoax itu ya Mas Faizal ya. Hoax Iya, itu masalah. Dan biasanya hoaks itu tentang imunisasi itu ngarahnya gini Mas Faisal, itu memasukkan ke dalam tubuh terus merubah merubah genetika, membuat iya, fungsi-fungsi rusak sebagainya. Padahal yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sama dengan yang ada di luaran, apa, virusnya gitu ya, cuma sudah dilemahkan. Nah ini Mas Faisal saya jadi pengen masuk yang kedua Mas Faisal. Ini juga, apa namanya, penting karena suka ini hoax biasanya juga suka 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 membahas ini Mas Faisal. Untung Mas Faisal tadi ngomong hoax ya, jadi kita harus paham itu. Hoax tuh kadang itu mikirnya itu kimiawi. Ah, itu kan bahan pabrik itu, buatan pabrik kimiawi nggak alami gitu. Vaksinnya itu loh, lawan tandingnya itu. Wah, itu sesuatu yang berbahaya itu. Seolah-olah tuh itu buatan manusia. Iya itu, suka dianggap sebagai buatan manusia. Nah, kita kembali lagi, ngobrol dan pakai cerita. Bu, maaf ya Bu ya, saya mau tanya Bu. Itu kan eh, ada tuh ya kayak tempat-tempat tuh kayak pabrik-pabrik gitu. Itu dia ngeluarin menghasilkan anak-anak ayam itu. Itu yang dijual-jualin di pasar gitu, anak-anak ayamnya dimasukin ke peternak-peternak gitu. Apa istilahnya tuh? DOC, DOC. Ya, kalau di kampung-kampung saya karena banyak peternak mereka paham gitu ya. DOC, DOC. Tuh, itu anak ayam tuh Bu yang kuning-kuning itu. Itu kan keluarnya dari pabrik tuh ya. Berkerat-kerat banyak, oh bertruk-truk banyak. Saya mau nanya Bu, apakah itu buatan manusia, anak ayam itu? Jawabannya pasti, oh ya enggak lah. Mana mana bisa manusia membuat anak ayam? Nah, iya kan? Kalau anak ayam yang dikeluarin dari pabrik itu berkerat-kerat, itu hanya hasil apa? Hasil dari penetesan. Ayamnya sendiri buatan Tuhan. Tuhan yang buat anak ayam itu, tapi manusia meneteskan. Kan meneteskan bisa dengan cara dirami sama induknya gitu berapa hari, tapi juga bisa ditaruh di itu kan di lampu lampu atau pemanas. Berapa suhunya saya lupa ya, mungkin 40-an, 30 sampai 40-an gitu ya. Dikasih panas sekian hari, netes itu. Tapi itu kan bukan berarti buatan manusia. Anak ayamnya, mana bisa manusia buat anak ayam, yang buat tetap Tuhan. Nah, ini sama juga nih, vaksin itu lawan tanding yang dimasukkan ke dalam tubuh anak,
Itu juga buatan Tuhan. Jangan salah, itu bukan buatan manusia. Itu buatan Tuhan. Manusia cuma bisa meneteskan, mengembangbiakan, sambil kemudian memotong itu senjata-senjatanya. Kan bisa juga anak ayam itu kan dicoba, oh anak ayamnya jadi lebih besar, anak ayamnya jadi warna kayak gini, anak ayamnya dibuat seperti ini, kan bisa gitu. Nah ini kalau vaksin itu lawan tandingnya diteteskan, dikembangbiakan di pabrik, tapi bukan buatan manusia. Mana bisa manusia buat virus, itu bohong. Manusia, ya virus komputer bisa ya, virus komputer bisa, itu di komputer. Tapi kalau ini mah bukan buatan manusia, tapi buatan Tuhan. Manusia cuma bisa meneteskan, ya ngawin-ngawinin bisa kayak ngawin-ngawinin ayam, kerbau, sapi gitu. Tapi buatannya tetap buatan Tuhan. Kita cuma bisa meneteskan, mengembangbiakan. Gitu. Jadi ini salah satu cerita yang biasanya kita gunakan untuk membuat warga mulai berpikir, "Oh, begitu tuh. Bukan 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 kimia itu campur-campur gitu, bukan. Kayak kayak bumbu bumbu dicampur-campur, bukan. Kayak obat, bukan. Ini adalah meneteskan, seperti meneteskan anak ayam." Gitu. Ya, Mas Faizal ya? Kira-kira nambah nggak ya, ceritanya ya? Nah, pas tuh Mas. Iya. Coba mungkin kita berhenti sebentar lagi Mas Faizal ya, siapa tahu ada yang mau ngobrol, Sama, ada yang mau benar. sharing. Oke. Iya. Siapa Bapak Ibu boleh? Ada yang nggak mau nanya? Nggak mau sharing? Oh, mau sharing semua nih. Izin, Oke, izin, boleh. Ya, silakan saya Bu. ada suara tuh, silakan. Saya Putri sebutkan Maria nama, Manggai dari PKN asalnya Bu. DOM. Mana. Dari, Silakan Bu. Mana? Mas Faizal, tadi suaranya dari mana ya? Masih dicari nih Mas. Oh iya. Sudah banyak, hampir 200. Iya. Apa Ibu Siti Mariam tadi ya? Bukan. Ibu Putri Maria Manggai dari Oh, PKN ya DOM. baik. Silakan Bu. Iya, dari PKN DOM Kota Sorong. Saya mau bertanya begini Bapak tentang, saya kemarin lihat tautan yang dikirim video dari Sini, dengar di sini aja. dari koordinator Pak Faisal bahwa ada yang sudah 11 tahun, dia usianya sudah SMP, dia kena lumpuh layu. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, kalau sampai dia sudah ada punya gejala, apakah kita bisa atasi dengan cara atau bisa dengan cara berikan dia kapsul tulang atau susu tulang atau asupan gizi biar itu tidak bisa berjalan lanjut dan biar dia tidak bisa kena lumpuh layu. Apakah itu bisa? Mohon penjelasannya. Iya, Ibu Siti Mariam Wanggai, terima kasih. Anak 11 tahun Mas Faizal, udah mulai lumpuh-lumpuh gitu, apakah bisa kasih kapsul, susu tulang dan sebagainya. Nah, kalau itu polio kan Mas Faizal ya, ya yang dihajar bukan tulangnya, yang dihajar, yang dimakan itu sarafnya, kabelnya. Jadi kayak misalnya lampu itu kan untuk dinyalakan kan ada stop kontaknya, tok 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 gitu ya, ada kabelnya kepotong, ya. Mungkin lampu itu ada di kayu gitu, kayunya masih kuat, tapi kabelnya kepotong, tuk, ya sudah, ceritanya selesai. Kalau kabel bisa disambung ya, bisa diganti kabel, tapi kalau saraf kaki
Ah, ini tidak bisa. Nah, tapi Ibu Siti Mariam pastikan dulu apakah itu polio atau bukan ya. Jadi kalau ada gejala-gejala ya segera dibawa ke tenaga kesehatan, dilaporkan. Sebetulnya kan sekarang ini kan ya ada lumpuh bukan karena polio, tapi ada juga yang karena polio gitu ya. Makanya setiap ada anak demam tinggi segera dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit, ke klinik. Apalagi kalau ada kok kakinya lemas, wah itu harus segera dibawa, diperiksakan. Belum tentu itu polio, tapi jaga-jaga. Nah, untuk polio caranya yang paling aman tadi, ya udah kita latih itu para pendekar dalam tubuh anak. Kita latih aja. Karena apa? Karena untuk mencegahnya repot. Jadi gini, saya cerita dikit ya, Bu Siti Mariam ya. Kan polio itu kan menular dari tinja ke mulut anak. Kok bisa? Kok bisa dari tinja manusia ke mulut anak? Kok bisa? Karena kan tinja itu kena tangan ketika cebok. Tinja itu bisa di luar, kena kaki. Tinja itu bisa masuk ke air, ke sumber air. Jadi bisa masuk akhirnya ke mulut anak. Nah sekarang gini, tangan aja tangannya. Kita tahu bahwa agar anak kita tidak kena virus polio, maka tangan tangan kita sebagai pengasuh misalnya yang nyuapin makan, itu harus cuci tangan pakai sabun supaya virusnya itu rontok ya, tidak nempel terus. Juga anak kita juga harus sering rajin cuci tangan pakai sabun ya, habis dari luar terutama. Nah, tapi itu kan kita ya, kita. Sekarang saudara kita yang datang dari desa seberang, apa sudah melakukannya juga? Apa sudah cuci tangan pakai sabun? Terus kalau datang kita tanya, jangan pegang anakku dulu, sudah cuci tangan pakai sabun belum?" Ah, kita ke warung, ada tetangga mau pegang anak kita, nanti dulu jangan pegang anakku, sudah cuci tangan pakai sabun belum?" Kita datang ke warung mau beli makanan buat anak kita, ini siapa yang buat ini? Apa yang buat tadi sudah cuci tangan pakai sabun belum? Bisa nggak gitu? Kan nggak bisa, repot nanti kita. Nanti kita banyak musuhnya. Tet saudara kita capek-capek jauh datang ke rumah kita, digituin. Wah, tidak sopan sekali nih orang. Nah, besok-besok sudah tidak mau datang. Makanya daripada begitu tidak enak kita negur-negur orang, lebih baik anak kita yang kita buat kebal terhadap virus polio. Caranya gimana? Ah, kita latih para pendekar dalam tubuh anak. Nah, itu. Mungkin itu Bu Siti Mariam ya. Pertama moga-moga sih bukan polio yang tadi ya, harus segera diperiksa. Yang kedua, eee, apa namanya, kalau bukan, syukur-syukur bukan gitu ya. Tapi udah 11 tahun ya, 11 tahun bukan termasuk yang PIN sekarang ya, PIN sekarang 7 tahun ya. Nah, tapi kebersihannya dijaga ya. Terima kasih Izin Pak, Ibu. Ya. ini Pak, ini apa nama video yang kemarin saya nonton, orangnya sudah kena layu 24 Oh tahun sekarang, yang video oh yang dikasih loh. videonya, ya ya videonya, oh ya. Iya, Bu Mariam, ya betul betul. Videonya kalau sudah kena lumpuh layu dan positif polio, ya iya, ya sudah ya. Ya sudah Bu. iya. Ya maksudnya sudah tuh, ya kabelnya udah putus. Sudah. Iya, ya kakinya begitu terus sampai sampai seumur hidup. Kasihan ya Bu Siti Mariam ya. Iya, betul. Mana bisa mereka jadi pemain bola yang bagus itu. Mana bisa jadi atlet, nah mungkin itu. Ya jadi tentara, polisi tidak bisa itu. Makanya yuk kita harus jaga anak kita ya. PIN polio ya. Bu Siti Mariam terima kasih banyak ya. Oke, ya baik. Iya, makasih Bu Siti Mariam. Ini selanjutnya ada Bu Mariska Hargiati. Silakan Bu Mariska. Ya, terima kasih Bapak. Izin Pak Ristan, saya mau bertanya. Saya dari Ya tim Bu penggerak Mariska. PKK distrik. Ya, saya dari tim penggerak PKK distrik Waibar Daratan di Kabupaten Raja Ampat. Yang saya mau tanyakan begini Pak, ini sering terjadi di kampung-kampung ya. Yang saya alami itu ada beberapa keluarga yang menolak untuk
anaknya divaksin Di atas nih. dengan alasan Nah, kalau habis ini kita nanya, kita alasan nggak tahu. maaf Bapak dengar? Saya dengar. Oh iya, saya di Lanjut sini Bu ribut Pak. Mariska. Ya. Iya, biasanya di kampung itu mereka penolakannya begini Bapak dengan alasan ngapain divaksin? Nanti kalau divaksin itu anak jadi panas lah, rewel lah, macam-macam gitu alasannya kan. Jadi banyak orang tua yang memilih waktu petugas kesehatan datang untuk posyandu, mereka pergi ke ladang atau mereka pergi ke kebun gitu. Jadi nanti kita melakukan pendekatannya itu ke rumah-rumah. Jadi saya minta saran dari Bapak, bagaimana caranya kita melakukan pendekatan ke keluarga tersebut, Bapak. Baik, Bu Cara Mariska. Wah, komunikasinya bagus begitu. nih. Bagus pertanyaannya Bu Mariska, dan itu memang umum. Demam anaknya nanti kalau diimunisasi. Repot kami kalau anaknya demam, harus nanti bawa lagi ke puskesmas. Tidak mau, makanya kami anak diimunisasi. Nah, sekarang gini Bu Mariska ya. Pertama, nanti datang ke kampung, ke keluarga-keluarga itu, jangan dulu mempromosikan atau mengajak imunisasi ya. Ini masih ada waktu. Jadi datang aja buat edukasi. Jadi kalau edukasi itu tidak langsung harus imunisasi. Jangan dulu cerita-cerita aja ya. Nah, sekarang setelah tadi Bu Mariska ceritakan bagaimana imunisasi itu bekerja membangun kekebalan dengan cerita pendekar-pendekar gitu. Nah, kalau dia ngomong anak kami demam, ataupun kalau tidak ngomong minta izin untuk cerita lagi, bilang aja sebagian memang ada yang menolak ya bapak-bapak ya, karena katanya membuat demam. Tapi begini ceritanya. Masukkan cerita lagi. Ceritanya gimana? Ceritanya begini. Gini Pak, yang namanya latihan ya. Ini apalagi latihannya kan latihan bela diri ya. Latihan silat itu. Yang namanya latihan. Kalau latihannya semangat, kayak anak kita latihan lah. Semangat. Itu kadang-kala kan pulang latihan itu apa? Badannya pegal-pegal. Kadang juga agak anget-anget. Karena latihannya serius. Justru karena latihannya serius itu, maka badannya jadi agak pegal-pegal dan anget-anget. Ya, wah kan dia latihannya sparring lawan tanding sparring. Wah, sparringnya serius juga. Wah, dia juga serius. Waduh, kok tangannya sakit. Wah, ada sakit di sini. Terus ototnya pegel, demam gitu ya. Demam dikit, anget-anget aja gitu ya. Demam ringan. Nah, tapi biasanya kan kalau anak kita yang semangat latihan gitu, pulang agak-agak pegel-pegel, anget-anget, itu biasanya berlangsung sehari, 2 hari. Setelah itu reda. Nah, pada saat sudah reda itu badannya kan jadi enak lagi, ya, pulih kembali dan bukan cuma pulih, tapi dia jadi benar-benar menguasai jurus lawan. Karena latihannya serius, jurus lawan dia kuasai itu. Dia udah hafal, jurus lawannya begini-begini, pukulannya bagaimana, dia sudah hafal, dia sudah tahan pelawan yang hajar dia sudah bisa tangani gitu. Nah, biasanya hasilnya kayak gitu. Jadi kalau anak kita habis imunisasi, itu tandanya para pendekarnya sedang latihan keras, serius bersama lawan tandingnya. Nah, itu kadang-kadang ntar ada demam-demam ringan. Tapi lihat aja, sehari 2 hari demamnya hilang. Woi, para pendekar dalam tubuh anak kita sudah jadi jago menghadapi musuh itu. Nah, biasa kami sampaikan seperti itu, Bu Mariska. Tapi dengan catatan, kita bilang, tapi Pak, kalau misalnya ada demam, apapun, mau demam, mau apa, kontak. Jangan lupa kontak Nakes ya. Ini nomornya. Kontak bilang, Bu Nakes, anak saya agak anget nih. Bu Nakes, anak saya agak ini. Nanti biar dicek, biar diperiksa, dan kemudian ditangani. Oh, ini aman. Oh, ini tambahin sedikit obat ya supaya apa namanya panasnya turun cepat. Misalnya kayak gitu ya. Tapi itu tenaga kesehatan nanti yang memutuskan. Jadi di kontak-kontak aja gitu ya. Itu mungkin Bu Mariska ya yang biasanya cerita yang saya sampaikan. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Bapak, cukup jelas. Ini Ya, Raja Ampat, dari Raja Ampat itu Mas Faisal
Kapan ke Raja Ampat, Mas Faisal udah pernah ke sana belum? Oh, udah sering, Mas. Nanti Mas Risang kesini, kita kesana lagi, Mas. Udah sering. Luar biasa. Itu tempat mahal itu. Liburan mahal tuh, hanya bule-bule aja kalau di Indonesia yang bisa ke sana kan. Dan orang Papua sendiri ya. Iya, iya, Mas Faisal Ya, silakan. baik, silahkan Pak Suparno dari SD IMS. Baik, terima kasih Pak Risang. Sebenarnya Pak apa yang Suparno, saya ingin silakan. tanyakan itu sudah ditanyakan juga sama Ibu Marisa tadi dan sudah dijawab sama Pak Risang tadi. Tetapi jawaban Pak Risang menurut saya itu hanya berupa narasi, Pak. Iya, iya. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua itu tidak memahami, tidak menyadari tentang program imunisasi yang sekarang mau berjalan nih PIN, terus nanti kan sedikit lagi akan namanya bias, Pak ya. Iya. Nah, ada bias. Agustus ada ya. bias, kemudian ada PIN lagi. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa banyak orang tua yang tidak memahami daripada program pemerintah, di mana pemerintah itu betul-betul ingin menyehatkan daripada anak-anak Indonesia. Oleh karena itu mungkin menurut saya bisa sarankan kepada tenaga nakes, mungkin jika memberikan, ya kalau boleh, sebelum pelaksanaan PIN atau pelaksanaan bias, itu ada sosialisasi yang sekiranya ada edukasi. Jadi tidak ada sebuah narasi saja, Pak, tetapi ada edukasi, betul-betul yang bisa menyadarkan orang tua itu bahwa imunisasi ataupun vaksin itu sangat penting gitu. Karena terus terang Pak, ini kejadian di sekolah saya itu bias tahun yang lalu itu terjadi kontroversi antara kami dengan orang tua. Kontroversinya adalah setelah pelaksanaan pada saat pelaksanaan bias, setelah tenaga nakes berada di kelas yang lain, bukan di kelas yang saat pelaksanaan, kemudian tiba-tiba ada orang tua yang melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan bagi guru kami, yaitu di mana langsung dia datang ke kelas marah-marah, dia berkata, "Ibu, kenapa anak saya diimunisasi? Ibu, nanti kalau terjadi sesuatu sama anak saya dengan nunjuk-nunjuk guru ini, Pak, Ibu yang bertanggung jawab, Ibu yang saya tuntut." Nah, terus terang saja Pak, kami dari pihak sekolah itu tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini. Terus terang saja, kami tidak ingin hal-hal seperti ini itu terjadi. Mau kami tenaga nakes bisa memberikan edukasi sebelum pelaksanaan PIN atau pelaksanaan bias nanti, ada edukasi yang diberikan kepada orang tua itu betul-betul orang tua bisa menyadari. Terus setelah kejadian yang tadi saya sampaikan, akhirnya kami memutuskan kepada tenaga nakes, yaitu saya hanya mengizinkan anak-anak diimunisasi atau divaksin bagi orang tuanya yang setuju. Kalau orang tuanya yang tidak setuju anaknya diimunisasi, saya suruh cancel, Pak. Dan kami ya akhirnya berkesimpulan seperti itu karena kami itu tadi diintimidasi sedemikian rupa sehingga kami tidak merasa nyaman. Padahal ini ya program dari pemerintah. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Mungkin dari Pak Risang bisa memberikan penguatan kepada kami, apakah apa yang kami lakukan sehingga kami harus menyampaikan kepada nakes tadi bahwa bagi anak-anak yang diizinkan oleh orang tua untuk imunisasi ya diimunisasi, yang tidak diizinkan ya di cancel, apakah itu tindakan kami benar atau salah,
kami minta petunjuk, tapi kalau misalnya salah, kami juga minta pengertian daripada tenaga nakes harus memberikan betul-betul edukasi kepada orang tua yang bisa menerima itu sehingga kami juga nyaman, tenaga nakes juga nyaman. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Suparno untuk ceritanya tadi ya. Nah, satu saya mau kasih garis bawahi dulu, tebal-tebal dulu, sedikit tentang edukasi dan jualan. Nah, saya nggak suka tim nakes datang ke sekolah, tiba-tiba langsung mana yang mau diimunisasi gitu, udah langsung itu namanya jualan gitu. Atau kita datang dengan sebuah layanan itu namanya jualan. Kita sebaiknya hindari itu sebetulnya. Itu hanya boleh dilakukan setelah ada edukasi yang bagus. Makanya kalau di bidang kami itu edukasi itu utama. Jadi, luangkan waktu dulu untuk edukasi jauh-jauh hari gitu. Bahkan edukasi itu tidak selalu harus terkait dengan rencana untuk imunisasi. Bias bulan Agustus, ya Agustus tapi kan edukasi untuk membangun pemahaman orang bisa ya terjadi bulan apa namanya Januari ngumpulin orang tua terus buat edukasi di situ dan strategi edukasinya tidak selalu harus spesifik tentang imunisasi. Kenapa? Karena teorinya begini, Pak. Kalau topiknya itu topik yang sensitif, maka jangan langsung eksplisit. Oh, hari ini kita bicara tentang imunisasi. Wah, orang akan nolak. Tapi bicara tentang topik-topik yang mungkin lebih mudah diterima. Bicara tentang agar anak tidak sakit, karena kalau sakit nanti prestasinya misalnya jeblok. Lalu bahas tentang cara-cara, langkah-langkah agar anak tidak sakit, dan salah satunya adalah disebut tentang imunisasi, misalnya gitu. Jadi imunisasi masuk ke dalam salah satu topik di dalam pembahasan sesi edukasi itu. Nah, sebaiknya begitu. Jadi jangan ujuk-ujuk datang dengan tas berisi imunisasi, lalu minta anak diimunisasi. Nah, yang kedua, kalau bagi kami gitu, imunisasi itu harus menjadi sukarela. Sukarela itu artinya dasarnya adalah kemauan sendiri gitu ya. Mau karena ikut-ikutan boleh, mau karena sudah manfaatnya boleh, mau karena dirayu-rayu temannya, tetangganya silahkan, tapi itu tidak dengan paksaan. Bahkan yang ketiga, itu gini kalau kita bilang tuh ya Pak ya, kalau dalam bidang kami itu, jangan pernah mengorbankan hubungan demi cakupan. Jangan pernah itu mengorbankan hubungan demi cakupan. Kenapa? Karena kalau hubungan rusak, maka memperbaikinya luar biasa sulit. Kalau cakupannya belum tercapai tapi hubungannya bagus, ya masih bisa diupayakan. Makanya misalnya kalau Bapak Suparno pernah lihat video ada ada orang tua, ini yang perempuannya, ibunya. Tapi dicoba diredahkan oleh suaminya yang polisi militer. Itu di Ambon tuh. Ntar minggu depan kami kebetulan punya pelatihan di Ambon. Itu mamahnya nih ngamuk-ngamuk karena anaknya diimunisasi tanpa izin. Wah, teriak-teriak, mau dihajar itu bahkan guru dan kepala sekolahnya. Oh, udah kayak ngamuk itu. Nah, suaminya cuma bisa menghalang-halangi aja. Itu di video. Nah, itu kan suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Ya berhasil sih nyuntik, cakupan tuh ya, cakupan dapat satu anak, dapat gitu. Itu HPV ya. Oh ya, suntik dapat. Tapi apa gunanya kalau itu merusak hubungan? Malah nanti ya itu bisa merusak layanan pemerintah yang lainnya. Ini yang saya suka bilang sama teman-teman nakes. Buktinya Pak, ya buktinya itu si COVID-19, vaksinasi COVID dibuat wajib. Orang kepaksa, ya. Kepaksa kan berarti merusak hubungan juga kan, rasa terpaksa. Akibatnya apa?
Akibatnya luntur itu kepercayaan orang terhadap imunisasi sedikit. Ya, di tempat lain ada yang banyak sih. Tapi semua orang mengakui bahwa imunisasi turun itu gara-gara vaksin COVID yang maksa-maksa begitu. Itu akibatnya. Jadi jangka pendek iya, jangka panjang rusak. Makanya kami biasanya selalu mengingatkan jangan korbankan cakupan demi hubungan. Nah, kemudian ada satu topik lagi Pak Suparno yang Pak Suparno sampaikan ya, yang saya pengen bahas juga karena sebagai saya kebetulan juga suka sama teman-teman guru di IGI, Ikatan Guru Indonesia. Saya punya pelatihan, Pak. Ya, pelatihan guru fasilitator. Dan salah satu topiknya adalah ini yang lagi ngetren juga nih di antara guru yang harus kita ajarkan. Ya, menghadapi warga yang emosional. Karena salah-salah menghadapinya malah ribut berkepanjangan bahkan jadi urusan fisik, jadi urusan kriminalitas, jadi urusan polisi. Nah, itu yang kita pengen hindari. Teman-teman guru, itu bukan pihak keamanan. Jadi kalau berkomunikasi dengan orang emosional harus lihat-lihat dulu. Itu yang pertama. Lihat-lihatnya apa? Ukur situasinya. Itu contoh yang di Ambon yang saya bilang tadi. Ibu-ibunya kan udah melakukan kekerasan verbal. Jadi pokoknya gini patokannya. Kalau udah ada bentuk-bentuk kekerasan verbal, ngomongnya kotor, atau mukul-mukul, tong sampah dipukul, ya, senjata diacungkan, maka itu bukan urusannya guru, bukan urusannya nakes, itu adalah urusannya pihak keamanan. Maka jangan diajak ngobrol, pergi aja itu. Pergi kalau udah kayak gitu pergi kabur ya biar Pak Satpam yang nangani guru jangan dan ini juga termasuk ke anak-anak takutnya nanti kitanya jadi ini Pak jadi delik masalah itu kekerasan murid dia mukul kita pukul balik wah jangan ngapain atau gurunya siswanya ngomong kotor kita tampar jangan ngapain kita harus bisa jadi orang yang berdarah dingin. Kalaupun menjadi pembunuh berdarah dingin. Dia marah-marah anaknya ngomongnya kotor gitu-gitu. Oh jangan emosi. Udah liatin aja. Itu pergi ke kepala sekolah laporin, meeting, udah keluarin aja anaknya beres, hidup tenang. Nggak usah bawa-bawa emosi, urusan berinteraksi dengan orang itu. Maksudnya emosi positif boleh, tapi emosi negatif jangan, merusak. Makanya Pak Suparno kalau saya suka ngobrol sama teman-teman guru ya, saya ngobrol-ngobrol sama yang udah mau pensiun tuh. Ya, ini penyakit-penyakit apa nih Pak yang kita hadapi? Banyak Pak. Yang sakit gula, tekanan darah tinggi gitu ya, ginjal, banyak itu jantung, banyak itu yang senior-senior. Kenapa itu? Ini Pak. Sebetulnya Pak, kerja dengan manusia itu jauh lebih susah ketimbang kerja sama komputer atau mesin. Kalau kerja sama komputer kan yang otak doang yang terkuras ya. Kalau kerja sama manusia itu emosi. Makanya di negara-negara maju itu guru itu gajinya gede. Bahkan grade-nya juga misalnya negara-negara yang itu Finlandia, Norwegia. Itu manusia yang paling susah diatur kan yang kelas rendah kan, TK gitu. SD kan lebih susah kan diatur, maka secara emosional pun lebih mengganggu. Makanya gajinya profesor sama gajinya guru TK lebih tinggi guru TK. Gitu. Logis itu. Karena kerjaan yang bisa menguras emosi. Dan emosi itu kaitannya sama kesehatan. Makanya balik lagi ke sini, kalau ada yang bawa parang, kalau ada yang udah mukul-mukul, ada yang ngomong kotor, udah pergi aja Pak. Menghindar aja lah gitu. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada tanda-tanda kekerasan, nah ini Bapak Ibu ya, ini buat kita juga teman-teman nakes kadar, kalau tidak ada tanda-tanda kekerasan, cuma marah-marah aja, berani tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, jangan macam-macam ya. Kalau ada apa-apa sama anak saya tanggung jawab ya. Tapi nggak ada parang gitu, maksudnya nggak ada kekerasan. Nah, nggak ada omongan kotor. Itu berarti
masih bisa ditangani. Gimana cara nanganinnya? Nah, pertama buat jeda. Jeda hening. Kita nggak usah ngomong. Dan dia juga nggak usah ngomong. Caranya gimana? Nah, kita ajak. Ajak kemana? Ajak ke tempat yang deket aja, berapa langkah gitu, 20 langkah. Pak, boleh nggak Pak kita ke sana Pak, kita ngobrol Pak? Jalan. Jalan kayak diem. Jalan duluan aja. Dia ngikutin. Kita berharap nanti dalam keheningan itu, otak, akal sehatnya muncul. Jadi misalnya contoh gini ya, waktu vaksin COVID dulu itu. Bu Bidan datang ke kampung, udah bawa tas isi vaksin COVID berat-berat, dihadang sama warga. Dihadang. Kami tidak mau itu vaksin apa-apaan, pergi sana, pergi. Nah, Bu Bidan kan udah jalan jauh gitu. Bukannya buat jeda hening, tapi mencoba meyakinkan, "Pak, ini vaksin penting sekali, Pak. Ini tidak apa-apa kok, tidak apa." Ngomong aja gitu, saut-sautan. Akhirnya capek dan sama-sama emosi gitu, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, kalau teori ini itu bilang jeda aja buat jeda hening. Misalnya dihadang kita di jalan ya, dihadang sama warga. Apa itu vaksin COVID ya? Sana, sana, kami tidak mau. Pergi sana." Wah, nggak ada parang, tidak ada kekerasan, tidak ada kata-kata kotor. "Oh iya Pak, saya pergi Pak, tapi boleh nggak Pak, kita ngobrol sebentar Pak, di sebelah sana Pak tuh, di pohon sana." Nah, jalan kaki deh gitu ya, kucuk-kucuk sambil bawa barang berat gitu ya. Harapannya nanti akal sehatnya muncul sedikit. Paling nggak kan ngelihat Bu Bidan udah capek-capek, jalan ke kampung keringetan, bawa barang, masa saya galak-galak amat sih? Gitu ya. Harapannya kayak gitu. Nah, yang kedua, venting. Venting, ventilasi, tugasnya menyalurkan. Jadi kalau orang emosi itu jangan defensif kita, jangan mencoba menjelaskan, jangan coba meluruskan, jangan coba, mempertahankan pendapat kita, jangan, tapi justru kita membantu dia bercerita, ngomong tuntas. Supaya apa? Supaya emosinya turun. Turun. Jadi kalau misalnya tadi Bu Bidan setelah di pohon tanya, "Pak, ada apa nih Pak sebetulnya?" "Kami pokoknya tidak mau itu vaksin COVID." Apa Pak yang alasannya Pak?" "Wah itu apa?" Keluarlah cerita-cerita dia tentang hoaks itu. "Begini kan, itu kan buat ini, buat itu," cerita-cerita. Nah kalau kita bisa bantu dia venting, keluarkan cerita dia, pendapat dia, pandangan dia, itu emosi juga keluar. Sehingga apa? Sehingga nanti perhatikan aja. 3 menit kita melakukan venting, kita tidak mempertahankan pendapat kita tidak mencoba meluruskan, kita tidak coba mengalahkan, pandangan dia. Nanti perhatikan 3 menit itu turun ternyata emosinya. 3 menit, maksimum 5 menit, 3 menit udah turun kok. Tapi kalau kita mencoba mempertahankan, "Oh nggak, itu salah itu, nggak bener itu, yang bener ada." Wah, itu 1 jam juga nggak akan selesai, ya. Itu seperti kita menyiram api dengan bensin. Makanya jangan, tapi venting. Misalnya kalau ada itu ya, orang tua, "Silakan, silakan, vaksin anak saya, imunisasi anak saya, kalau ada apa-apa, Anda tanggung jawab ya, Anda punya tanggung jawab." Tanya, "Pak, emang khawatir apa sih Pak? Boleh cerita Pak?" "Itu kan bahaya buat anak saya." "Bahayanya apa Pak? Apa yang Bapak dengar?" "Itu bisa buat anak saya tidak bisa punya keturunan." "Maksudnya gimana Pak?" "Jadi mandul." "Oh Bapak dengarnya dari mana Pak? Maaf Pak, saya pengen tahu." Oh dia cerita bahwa imunisasi HPV itu bisa buat anaknya jadi mandul, nanti kalau udah besar, nanti tidak bisa punya anak sebagainya, dia cerita. Nah, dalam waktu cerita itu ntar dia akan turun gitu. Nah, itu satu kasus, modelnya kayak gitu. Kasus yang lain dia nggak mau ngomong, pokoknya nggak mau. Pokoknya, kalau orang Jawa tuh pokoke. Kalau udah pokoknya gimana? Ya kalau udah pokoknya nggak mau, maka jangan nanya tentang vaksin. Tapi ngobrolnya masih harus berlanjut. Jadi apa dong? Jadi tanya tentang yang lain. Tanya tentang apa? Tanya apa aja tentang anaknya, tentang ininya, menyamping, melipir namanya, melipir, ngobrolin yang lain. Yang penting dia ngomong terus, nanti emosinya turun, ya.
Jadi sebetulnya kita ketika menghadapi orang emosional itu, venting itu kadang-kala perlu teknik-teknik yang ya nekat juga sih. Kayak misalnya gini, ada kasus temen nakes ya. Eee, dia nanya, "Bu, ada apa sih Bu? Kok tidak mau anaknya diimunisasi?" "Ya terserah saya dong, anak-anak saya urus aja anak situ." Oh, anak-anak saya. Nah itu coba diplesetin aja supaya obrolan bisa berlanjut. Terus nakesnya bilang gini, "Eh, emang sih Bu anak Ibu? Cantiknya sama ibu, ya anak ibu nih pasti nih. Tapi kupingnya beda nih Bu, kupingnya dari siapa nih? Bapaknya kali ya?" Ketawa gitu. Nah itu membuat obrolan bisa lebih lanjut, ya pokoknya cari teknik supaya ngomongnya tetap dia. Nah itu venting. Yang ketiga, kita perlu empatik. Misalnya dia kan ceritanya dia dengar bahwa, anaknya demam, anak orang lain demam kalau habis diimunisasi. Ya kita coba tempatkan diri kita pada orang itu. Kita bilang, "Oh iya Pak, kalau misalnya anak saya juga mengalami itu, saya juga panik juga sih, saya pasti nggak mau juga Pak," gitu. Itu namanya berempatik. Nah itu membuat orang tuh semakin mulai melunak gitu, mulai terbuka. Nah setelah itu baru kita kasih tanggapan. Tanggapan kita bentuknya cerita gitu. Gitu Pak. Ini aja Pak, apa namanya, sharing aja, hal-hal yang saya suka sampaikan ke teman-teman, guru biasanya Pak, di programnya Ikatan Guru Indonesia. Ya supaya ini Pak, supaya kita ngajar tuh, ya ngajar santai lah Pak, gitulah, jangan kebawa emosi. Kan kadang kala kan teman-teman guru itu kalau udah emosional di sekolah, bawa ke rumah jadi emosi juga Pak, kan kasihan Pak anak sama suami Pak. Ya Pak Suparno ya, terima kasih Pak Suparno ya. Baik, terima Silakan kasih Pak. silakan. Mudah-mudahan saran dari Pak Risang ini juga bisa didengar teman-teman Naskes supaya nanti bisa ditindaklanjuti bahwa kalau boleh ya itu tadi saya minta ada edukasi dulu ke Iya, orang tua supaya orang tua bisa menerima segala hal yang ditujukan oleh anak-anak kita ini karena tujuannya yang jelas kan pemerintah ini ingin menyehatkan bangsa. Terima kasih Pak. iya iya. Iya iya. Nah Pak Faizal, disampaikan ke Dinkes ya Pak Faizal, tim edukasi, Promkes tuh turun semua ke sekolah deh, edukasi orang tua dulu. Ya makasih Pak Suparno. Iya. Siap. Terima kasih Pak Suparno. Ya, Mas Risang, ini waktu kita kurang lebih 20 menit lagi karena di Papua jam 12 kita masuk waktu Jumat. Mungkin Oh iya iya betul. masih ada materi yang mau dilanjutkan dulu, Mas Risang? Boleh dikit ya tentang cerita-cerita tadi ya. Nah, ini yang polio. Ada juga yang melihatnya tetes. Nanti akan ada polio itu ada tetes, ada suntik ya. Tapi kalau kita ini kan tetes gitu ya. Orang suka gitu, suntik gak suka. Terus gimana buat cerita dari situ? Tetes. Oral ya, tetes. Nggak apa-apa tetes, suntik nggak mau. Ini mungkin buat nanti-nanti ya. Tapi gini intinya. Bu, Bapak, kalau latihan itu pendekarnya harus latihan di markasnya, di kumpulannya dia gitu. Musuhnya ngumpul di mana, itu kita latihannya di situ. Supaya apa? Supaya sesuai nanti waktu nanti musuh yang betulan datang, kita udah siap. Misalnya musuhnya itu demennya atau sukanya itu di pantai gitu, di pasir-pasir, maka kita harus latihan di pasir juga. Supaya nanti pas serangan ke pantai kita udah siap, para pendekar itu. Atau misalnya, apa namanya, musuhnya itu suka di tempat-tempat yang lorong-lorong gitu, lorong-lorong gelap kecil-kecil. Nah, kita latihan pun harus di situ. Supaya apa? Supaya nanti waktu berantem sesungguhnya di tempat yang lorong-lorong gelap, yang kecil-kecil, kayak gerilya-gerilya gitu, para pendekar sudah terbiasa. Ya kayak misalnya itu tuh, apa namanya, TBC. TBC itu kumannya itu ya nempelnya di tempat-tempat yang penuh-penuh lorong begitu, di paru-paru. Ya makanya latihannya harus di paru-paru. Nah sekarang gini, kenapa tetes itu? Kenapa tetes? Karena kalau tetes itu berarti nanti latihannya di perut. Itu musuh-musuhnya itu ngumpulnya di perut, maka ditetes. Kenapa suntik? Karena
harus ada transportnya dulu ke tempat yang lain. Misalnya paru-paru gitu ya, paru-paru tuh yang TBC. Itu kalau dikasih tetes, ya di perut setelah itu keluar, nggak sampai ke paru-paru. Makanya perlu disuntik. Disuntik terus kemudian masuk aliran darah, masuk ke paru-paru, latihan di situ. Misalnya nyerang otak, wah itu kalau nyerang otak kasihan banget anak kita itu. Kejang-kejang nanti nyerang otak gitu ya, musuhnya. Ya nggak bisa ditetes, tetes kan masuk ke perut, perut keluar. Jadi kalau di otak, musuhnya nyerangnya di otak, maka latihannya harus di otak juga. Maka disuntik. Kalau disuntik itu dia ada transportnya, ada mobilnya, darah itu. Dialirin ke otak, berantem jadi otak gitu. Nah, tambahin sedikit ya Mas Faisal. Ada juga ini buat yang, nah ini kelompok muslim nih. Ada isu halal haram. Nah biasanya kalau kita ceritakan kayak gini, warga ya itu suka memikirkan ulang. Tidak langsung berubah, tapi mikirin. Nah, komponennya begini. Yang saya sampaikan ya, buat nanti yang buat edukasi ke kelompok muslim supaya apa namanya bisa pas ya jelasinnya. Nah, bentar ya. Nah, hal haram nih. Wah, itu kan mengandung najis, haram itu. Bahannya haram. Kita ceritakan, Bu, Bapak, telur ya. Telur itu kalau keluar dari pantatnya ayam apakah mengandung najis? Semua jawabannya pasti iya. Adanya najisnya kan ya. Itu ada tainya, ada telai ayamnya. Nah, tapi telai ayam itu kita makan nggak ya? Apa kita makan najis juga itu telai ayam, tai ayam itu? Nah, enggak kan ya? Karena telurnya sudah dibersihkan sehingga telur yang kita makan itu tidak ada najisnya itu. Nah, vaksin juga begitu, Bapak Ibu. Beberapa vaksin memang kandangnya, tempat untuk meneteskannya itu mengandung najis, tapi tidak semua. Nah, kita harus buka itu, tapi segera sambung. Contohnya, vaksin untuk meningitis, untuk imunisasi meningitis yang dipakai guru-guru kita, ya, tokoh agama, ulama, dan orang tua kita pergi ke itu tuh, ke haji, ke umroh, mereka harus imunisasi meningitis. Nah, itu kandangnya, wadahnya, tempat meneteskannya ada najis. Tapi apakah berarti disuntikin najis itu ke guru kita gitu? Para ustadz kita, orang tua kita itu disuntikin najis? Ya enggak. Karena seperti telur tadi, najisnya sudah dibersihkan. Ada proses pembersihan sehingga yang dimasukkan itu sudah bersih, tidak ada najisnya. Dan kenyataannya emang kayak gitu, Bu. Itu faktanya seperti itu. Jadi di sini kita pakai perumpamaan telur yang keluar dari pantat ayam yang mengandung najis, tai ayam tapi tidak dimakan karena sudah dibersihkan. Vaksin ada juga yang kandangnya atau wadahnya najis, tidak semua. Ambil contoh yang digunakan dalam praktek ibadah haji atau umroh. Nah, kemudian tarik lagi ke vaksin, ya, yang dimasukkan dalam tubuh anak itu juga tidak mengandung najis, sudah dibersihkan, ya, itu. Nah, ada lagi nanti tentang polu itu, oh kenapa 4 kali? Kenapa nggak sekali aja? Nah, gini, Bapak Ibu ya, ceritakan. Yang namanya musuh yang ada di Papua sekarang sudah bisa menjebol 3 anak. 3 anak itu jebol. Ya, pendekarnya kalah. 3 anak itu artinya musuhnya itu kuat. Musuh itu jurusnya bagus. Maka kita jangan hanya latihan sekali. Kalau hanya tetes sekali, takutnya, khawatirnya pendekarnya belum siap. Sama seperti anak kita latihan. Kalau menghadapi jurus lawan yang susah, kan nggak bisa sekali latihan.
harus latihan berkali-kali, berlatih tanding berkali-kali sampai kemudian siap menghadapi musuhnya, karena musuhnya kuat. Juga gini, Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang tua yang bilang, "Loh, kami sudah lengkap imunisasinya, ini ndak bukunya, kami tanyakan Bu Bidan, kami sudah lengkap, ngapain kami harus ada imunisasi lagi?" Bilang, "Bu, yang namanya latihan ya, emang anak kita sudah tuh OPV, IPV kemarin itu, tapi kadang kala suka lupa. Yang namanya latihan jurus, menangkis, sebagainya harus terus dilatih. Terutama balik ke yang tadi, terutama kalau musuhnya ini sudah berhasil menjebol. Artinya sudah kuat, jurusnya bagus. Ya, jadi lebih baik ketimbang nanti jebol menghadapi musuh yang tingkatannya lebih tinggi daripada biasanya. Itu lebih baik kita imunisasi saja. Ya, oke. Nah, itu mungkin ya Mas Faizal. Saya lupa ya sekarang hari Jumat ya. Tapi ada yang ngacungan tangan mungkin Mas Faizal. Apa bisa ditampung dulu sebelum jam 12 lewat kurang gitu? Iya. Suaranya Ini masih di kolom mute. chat ada yang lebih duluan nih. Oh iya, Ibu silakan. Selamat Ketua siang. PKK Distrik dari Kabupaten Pakpak, silakan. Ibu Ani, silakan. Selamat siang Pak. Ini kami dari kader Posyandu Kampung Ani, Sorong Selatan kami kan kader kadang mendapat kendala biasa kalau ada bidan-bidan di sekitar kami juga tinggal sering ke Posyandu bawa anak-anaknya, tapi kami kayak tidak dianggap lah, padahal kami kan sudah dilatih oleh dari dinas begitu. Jadi terus ada yang ibu-ibu juga tidak mau bawa anaknya karena bilang mungkin kader ini tidak kurang dilatih, padahal kami ini sudah dilatih begitu Pak. Cuma pertanyaan begitu. Saya selamat siang lagi. Iya, Ibu kader. Memang warga suka ada yang begitu menganggap, bisa apa sih kader? Ngerti apa sih kader? Kalau sama Bu Bidan mau, sama kita enggak. Ini gimana tekniknya? Nah, tekniknya ada namanya komunikasi yang rendah hati. Yang rendah hati. Nah, ini ada tekniknya ya. Saya cerita dulu pengalaman saya, Bu Kader ya. Sekitar 20 tahun lalu saya dapat tugas oleh Kementerian Kesehatan menyiapkan komunikator, tapi komunikatornya bukan kader. Komunikatornya adalah abang odong-odong. Tukang odong-odong itu itu loh yang keliling-keliling ke kampung-kampung, terus pakai sepeda itu, terus ada mainannya di depan, terus anaknya duduk ya, terus ada lagunya, terus dia kayuh sepedanya itu, terus nanti gerak-gerak, anaknya ikut gerak gitu. Itu kalau di Papua kan ada juga mungkin odong-odong ya, Mas Faisal ya? Iya, ada. Ada ya. Nah, saudara-saudara kita tukang odong-odong itu pendidikannya kebanyakan SD, SMP, terus diberi tugas untuk mengomunikasikan tentang namanya taburia atau apa ya istilahnya ya, suplemen multivitamin buat anak balita. Terus kami coba kita latih, terus kita coba lihat bisa nggak dia menyampaikan. Ya ibu-ibunya juga nggak nganggap, nggak memandang anak lulusan SD, SMP bisa apa, tukang abang odong-odong ngerti apa. Kan kayak gitu ya. Nah, terus kita akhirnya pakai komunikasi rendah hati. Ini namanya adalah bahasa kerennya adalah the power of powerless communication. Jadi kekuatan dari komunikasi yang kelihatannya tidak berkekuatan. Jadi caranya gini, kita itu kan yang penting pesan kita masuk. Tapi caranya bisa rendah hati. Jadi si abang odong-odong itu kalau menyampaikan pesan, dia bilang gini, Bu, Bu, saya kemarin itu loh Bu diundang di Wali Kota Jakarta Utara. Oh, ada apa? Ini saya cuma diberitahu aja ada multivitamin. Saya sebenarnya nggak ngerti, Bu, nggak ngerti apa-apa. Cuma Pak dokter bilang multivitamin ini bagus nih buat anak balita. Katanya bisa buat anak jadi sehat dan pintar gitu. Oh,
Tapi saya nggak paham Bu isinya apa ya Bu ya. Oh emang isinya apa? Nah isinya lihat nih Bu ada 14 Bu multivitamin. Saya disuruh ngapalin sih ada vitamin A, vitamin B. Oh gitu. Tapi saya nggak ngerti sih Bu sebenarnya manfaat sesungguhnya apa kayak gimana. Oh gitu. Ya saya taunya sih katanya ini buat anak jadi sehat dan pintar. Nah Ibu kalau mau tahu lebih banyak Bu ntar tanya aja Bu ke Bu Bidannya atau Bu Kadernya mereka lebih tahu Bu. Nah kita menyampaikan kayak gitu kan dengan rendah hati saya bukan siapa-siapa kok tapi ada informasi kayak gini. Itu membuat ibu-ibu itu tidak terusik, "Siapa kamu? Abang odong-odong ngerti apa kamu?" Nggak terusik gitu loh. Rasa egonya nggak terusik, tapi justru lebih perhatian kepada pesan. Itu namanya the power of powerless communication. Nah, mereka yang status sosialnya merasa lebih tinggi atau memang betulan lebih tinggi daripada kita, kami sarankan kita berkomunikasi dengan komunikasi rendah hati. Contoh lagi misalnya ya Bu ya, Bu Kader. Misalnya kita pengen mempengaruhi Pak Kades, Pak Kepala Desa. Kita jangan nyuruh-nyuruh, kita jangan ngajari, kita jangan menggurui. Karena namanya pemimpin itu tugasnya justru memberi arahan, memberi panduan. Oh, terus gimana dong? Nah, caranya kita minta arahan, minta panduan. Misalnya kita datang ke Pak Kades, bilang Pak Kades, ini mohon maaf Pak Kades saya diberitahu sama Puskesmas ada 3 kasus polio yang mengenai anak Papua dan itu kalau sudah lumpuh, sudah kena lumpuh tidak bisa diobati seumur hidup. Tapi saya jadi bingung Pak Kades, ini warga kan harus, eee, tetes polio tuh anak-anaknya yang usia 7 tahun. Cuma saya bingung ini gimana caranya ya mengajak warga agar mau membawa anaknya tetes polio. Pak Kades saya bingung, saya nggak ngerti. Pak Kades yang lebih pintar, ajarin saya Pak Kades, mohon panduan, mohon arahan. Gitu. Nanti Pak Kades sebagai pemimpin akan kasih panduan. Kita gini aja, kami kumpulkan ya nanti bapak-bapaknya sore ini. Baik Pak Kades, itu gimana caranya Pak Kades? Udah biar saya yang kumpulkan. Jadi tempatkan dia sebagai pemimpin, penolong, pemberi arahan. Jangan datang ke sana ngajar-ngajarin, Pak Kades, ini sudah ada polio di 3 anak polio di Papua nyebar kemana-mana. Kita harus kumpulkan orang tua di sini Pak Kades, ajari kita akan sosialisasi mereka. Pak Kades bilang, "Iya, oh ya, ya. Jadi ini sangat penting sekali Pak Kades. Kami akan sosialisasi mereka." "Iya, iya." Nah, gimana menurut Pak Kades? Ya udah kerjain aja. Ya saya izinkan. Tapi sebenarnya tidak diizinkan karena kita menempatkan Pak Kades, Pak pemimpin tidak dalam posisi yang sesungguhnya, ya. Makanya nanti kalau kita sama Pak Pendeta gitu ya, sama Pak Kades, kita datang tuh di sana sebagai warga yang minta tolong, kita bingung, kita tidak paham, Bapak yang bisa, mohon Pak gimana jalan keluarnya, supaya ini, mohon panduan, mohon arahan, gitu caranya. Ya, itu mungkin untuk menjawab sekaligus ngasih sedikit tips. Silakan Mas Faizal. Boleh. Satu lagi, Mas Ya, Risang ya. Ibu Laisma oke. Mariati, silahkan Ibu Laisma. Dari Ibu mana? Loisma. Ibu Loisma, ini mah si Hombing nih barunya. Selamat Ya, siang, izin narasumber. Nama ya Bu, saya selamat Bidan siang Bu si Hombing. Hombing. Di depannya nggak usah pakai bidan, kebanyakan gelar. Oh iya ada Bu Bidan ya. Izin Bapak narasumber, tadi sudah cukup jelas. Penerangannya sangat jelas. Begitu juga dengan kemarin ya, putaran pertama yang di hari Rabu. Mungkin mohon izin saya hanya untuk bahan masukan aja, bolehkah Bapak? Oh Jadi silakan Bu si Hombing, silakan. siap, tidak menerangkan lagi karena sudah memang apa nih yang waktu pilih Pak Prabowo, gaspol ini sudah masuk semuanya gaspol. untuk kader. Ketawa ya Pak biar nggak stres. Iya. Baru ini ikut Zoom jadi. Izin Bapak, mungkin saya ke bagian stakeholder ya, administrasi di perjalanannya di struktural. Karena ini sudah A1 dari pemerintah
mohon izin untuk masukan aja. Kalau dari kemarin ngumpulin ibu-ibu dengan kadangan kader, dengan kadangan orang tua, suka komplain kan, polio aja berupa air aja bilang ada haram lah apa dan sebagainya. Jadi mungkin yang paling tepat bagi saya adalah pertama tadi yang dalam struktur stakeholder-nya. Kemenkes menurunkan surat karena ini sudah A1. Papua sudah 3 orang yang kena lumpuh. Kemenkes menurunkan surat lewat dokter spesialis anak penanganannya. Karena dokter spesialis anak dia sampai 11 tahun lebih adalah dalam pengawasan beliau. Kemudian diturunkan nanti ke dinas kesehatan, baru ke Kappuskes, kepala pusat kesehatan. Nah, nanti di situ ada mungkin satu surat untuk bintek, bimbingan teknis untuk nakesnya. Karena mohon izin Bapak, kebetulan saya juga PKK di kelurahan, di ketua Pokja 4, dan saya juga kemudian ditarik di PKK distrik ketua 4 Pokja Kesehatan. Jadi tidak susah lagi untuk cari ibu-ibu. Nah, setelah ada bintek itu nanti kemudian disebar. Karena PKK itu adalah bukan perempuan kesana kemari, Bapak. Jadi dia nanti mengumpulkan itu setelah dia dapat bintek dari bagian imunisasi yang punya basic ya, SDM-nya kami dilatih. Nggak perlu sampai hanya 1 jam juga mungkin bisa. Kemudian ada kerjasama dengan kekelurahan, dengan distrik, karena di kelurahan ada PKK-nya, di distrik ada PKK-nya juga, sehingga edukasi yang tadi teman-teman bilang itu akan terlaksana. Karena ngumpulin 1 orang, 200 orang sulit. Tapi kalau sudah lewat dari pemerintahan, kemudian karena ini kan suatu wilayah dari pemerintahan turun ke pusat sampai ke desa-desa, itu mempermudah. Setelah kita mendapatkan bintek, kita sosialisasikan nanti lewat kelurahan, lewat distrik, akhirnya tidak ada lagi yang bertanya. Apalagi kalau polia yang pertama ini dengan cairan, ini yang lebih agak rawan lagi nanti kan lewat suntikan. Mohon izin Bapak narasumber, tapi kalau bintek di situ tidak usah nakesnya, dia akan diajar misalnya, kalau menggunakan suntik ini ada intramuskuler, ada intravena, ada subkutan. Ini hanya kena kulit saja sudah pendekarnya banyak, lebih dari 200. Kalau itu 200, kami punya 2.000 pendekar karena jarum suntik ini. Begitu Bapak, terima kasih. Selamat siang yang mau ibadah sholat. Selamat menjalankan ibadah. Terima kasih Bu Sihombing. Itu catatan penting Mas Faisal yang lewat struktural PKK nih. Bukan perempuan kesana kesini gitu ya, tapi perempuan kerja-kerja gitu. Terima kasih Bu Sihombing buat masukannya. Silakan Mas Faisal. Baik, wah keren sekali Bu Mariati ya. Terima kasih sharing-sharingnya Bu Mariati. Ya, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 12:01. Papua, rekan-rekan kita, saudara-saudari kita yang muslim akan melaksanakan ibadah salat Jumat. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri, kami ucapkan terima kasih kembali kepada ibu-ibu kader, ibu-ibu nakes, guru-guru yang sempat hadir di kesempatan siang hari ini, di sesi kedua khususnya, dan semoga ini bisa menjadi khasanah penambahan suplemen komunikasi kita ketika nanti kita melakukan komunikasi terkait dengan mensukseskan PIN dan juga bias 15 Agustus nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangan dari saya moderator, kurang lebih itu, dan sebelum kita nutup ada penyampaian dari Pak Firman dari UNICEF. Saya kembalikan kepada Pak Firman, terima kasih. Iya, oke, terima kasih Pak Faisal ya yang sudah memoderatori. Terima kasih Mas Risang ya udah share banyak tips ya, banyak pendekatan gimana kita menghadapi ya di lapangan ya yang mungkin belum paham baik, ada yang sampai menolak, bahkan tadi ya bagaimana teknik ya berkomunikasi kita ketika misalnya ada yang sampai marah. Dan terima kasih semua ya atas partisipasi teman-teman ya dari kader PKK ya. Saya lihat juga
dari teman-teman PKH ya, tenaga kesehatan, mahasiswa ya, kemudian teman-teman relawan PMI, ada juga dari tadi Pak Guru ya, teman-teman penyuluh KB keluarga ya dari BKKBN yang sudah hadir juga pada kesempatan ini. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Semoga ini bisa memberikan ya bekal ke kita ya untuk bagaimana kita sama-sama melindungi anak-anak kita dari penularan polio yang saat ini lagi mewabah ya di tanah Papua, yang tanah yang kita cintai semua. Nah, teman-teman sekalian, kami dari UNICEF ya meminta kerjasama teman-teman sekalian untuk bisa mengkampanyekan ya pekan imunisasi nasional ini bisa banyak tadi mungkin ketemu dengan keluarga, ketemu dengan siapa saja ya, bisa coba tanyakan anaknya sudah, kalau punya anak 0 sampai 7 tahun sudah ditetes Kak ya, apalagi mulai nanti ini tanggal 27 Mei. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita juga kalau teman-teman sudah isi daftar hadir nanti itu akan ada link ya, bisa gabung di grup ya, dan bisa mungkin kalau ada yang ditemui di lapangan, mau di sharing, mau ditanyakan ya, itu bisa nanti share di grup. Kemudian kalaupun ada misalnya dukungan teman-teman, itu bisa informasikan juga di grup ya. Dan kami sediakan juga channel WhatsApp yang teman-teman bisa ikuti tanpa simpan nomornya, dan di situ kita banyak menyediakan informasi bahan yang bisa teman-teman share ke media sosial ya, karena sekarang hampir rata-rata semua punya WhatsApp. Nah, kumpulan materi pun juga nanti kita share di grup juga linknya, sehingga mungkin yang belum berkesempatan bisa nonton ininya, rekamannya ya. Mungkin itu saja, terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ya pelaksanaan pekan imunisasi yang akan kita mulai tanggal 27 Mei sebanyak 4 putaran bisa berjalan lancar ya, berkat tentunya dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu saja dari saya, Pak Faisal ya. Terima kasih semuanya ya atas kehadirannya pada pagi ini. Dan kalau misalnya teman-teman ya masih membutuhkan sesi-sesi seperti ini, kami dari UNICEF ya siap memfasilitasi ya, Mas Risak ya. Apalagi PIN polio ini berlangsung sampai September ya. Nah, mungkin nanti setelah selesai sesi putaran pertama PIN, nah mungkin kita coba ini teman-teman bisa sharing ya di lapangan apa sih misalnya kendalanya yang dihadapi. Nah, itu kita perkaya lagi ya pendekatan komunikasi antar pribadi kita ya. Mungkin nanti kita akan banyak berkomunikasi di grup ya. Jadi tetap ini stay di grup juga ya. Nah, makasih ya teman-teman semuanya. Selamat pagi semuanya ya. Dan teman-teman Muslim yang akan salat Jumat ya, selamat menjalankan salat Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Kembalikan ke Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak Firman. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya tadi penyampaian Pak Firman, maka berakhir pula pertemuan kita di webinar untuk menghadapi PIN Pekan Imunisasi Nasional di sesi kedua ini, dan semoga ini bermanfaat bagi kita sebagai bekal kita untuk menjalankan aktivitas kita selaku pejuang-pejuang imunisasi. Demikian kurang lebih mungkin kami mohon foto maaf. mungkin dulu. Sekian. Faisal. Ambil foto belum satu kali. Oh Kalau masih ini. iya, boleh. Iya, buka Bapak Ibu boleh kameranya. silakan aktifkan videonya. Ada 4 slide di sini. Baik, kita mulai dengan slide pertama.
1, 2, 3. Saya agak sedikit low sinyal, belum bisa ini. Nggak bisa dapat, Kak. Wah. Izin, Kak, gambar belum masuk. Udah di ini ya, ambil. Kami dari kader Sorong, Papua Barat Daya. Belum masuk. Jangan lupa isi daftar hadir ibu-ibu. Ya. Baik, terima kasih Izin, Bapak Kak, belum sekalian. masuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sampai Pak. jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih, Yang Pak. belum masuk di grup komunikator bisa linknya ya. Izin, belum masuk. Oke, selesai. Ya, nanti teman-teman bisa share ya ke teman-teman kader yang lain untuk gabung di grup. Ya, terima kasih semuanya ya teman-teman. Saya ini ya, Belum masuk, Kak. ya izin pamit ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Firman. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Semuanya sudah diberikan, semoga bermanfaat.